Bab 886, Aku tidak pantas mendapatkannya. Ketika mereka melihat Sander Ye diserang secara diam-diam, ekspresi semua orang yang hadir berubah drastis dalam sekejap. Kalau Sander Ye mati, maka semua yang mereka lakukan akan sia-sia. Tidak hanya itu, mereka juga menyinggung kekuatan mengerikan dari aliansi jalan jahat. Saat ini, hati Trako dan yang lainnya benar-benar sedingin es. Dao Jun dan Perdana Menteri Yuan sama ngerinya dengan Citian, mereka bergegas menuju Sander Ye. Pada saat ini, raungan naga tiba-tiba terdengar di tubuh Sander Ye, dan kemudian, kekuatan naga yang menakutkan keluar dari tubuhnya. Bang! Di belakang Sander Ye, pria misterius berbaju hitam itu langsung terlempar ke belakang ribuan kaki jauhnya. Pada saat ini, Sander Ye memiliki sepotong baju besi naga emas di sekujur tubuhnya, dan ada energi naga yang melilitnya. Melihat Sander Ye baik-baik saja, Citian dan yang lainnya menghela nafas lega. Trako dan orang lain di kejauhan merasa lega saat ini, dan mereka semua mundur ke sisi Sander Ye dan melindunginya. Dan jauh dari semua orang, pria misterius berbaju hitam yang pernah menyerang Sander Ye sebelumnya tiba-tiba menghilang perlahan. Tidak ada lagi yang bisa merasakan kehadirannya. Pagoda kecil tiba-tiba berkata, 1000 kaki jauhnya di sebelah kanan. Sander Ye menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata, Tuan Pagoda, kenapa kamu tidak mengingatkanku sebelumnya? Setelah terdiam beberapa saat, Pagoda kecil berkata, aku lupa. Sander Ye. Citian berkata dengan suara yang serius, Tuan Muda Ye, pendukung aliansi jalan jahat datang. Sander Ye melihat ke arah ketua aula ke-8 di kejauhan. Ketua aula ke-8 dikelilingi oleh energi hitam saat ini, lengan kanannya sangat ganas, pupil matanya berwarna merah darah, dan seluruh auranya sangat aneh dan kuat. Di belakang ketua aula ke-8, hanya ada 3 master di ranah Kai Tao yang tersisa. Sander Ye terdiam. Dia awalnya ingin membunuh ranah Kai Tao di belakang ketua aula ke-8, dan kemudian berurusan dengan ketua aula ke-8 bersama-sama, tapi dia tidak menyangka bahwa ranah Kai Tao aula jalan jahat ini sangat sulit untuk dibunuh. Trako tiba-tiba berkata, Tuan Ye, mundur dulu. Pada saat ini, dia menyadari bahwa agak tidak realistis bagi mereka untuk menghancurkan ketua aula ke-8. Ketua aula ke-8 sangat kuat. Kalau pihak lain tidak ingin bertarung, mereka tidak bisa melakukan apapun terhadapnya kalau mereka bergabung. Pergi. Di kejauhan, ketua aula ke-8 tiba-tiba tertawa, ingin pergi sekarang, bukankah sudah terlambat? Begitu dia selesai berbicara, ruang dan waktu di kejauhan tiba-tiba mulai mendidih. Kemudian, ledakan tawa tiba-tiba datang perlahan dari langit yang jauh, serang aliansi jalan jahat. Menarik sekali. Kata-kata itu terdengar begitu saja. Bang! Waktu dan ruang tiba-tiba meledak di sebelah kanan ketua aula ke-8, dan seorang pria paruh baya berjalan keluar. Pria paruh baya itu mengenakan jubah lavender dan memegang batu hitam di tangan kanannya dengan budo terukir di permukaannya. Itu Wujo. Sito tiba-tiba berkata dengan suara yang serius, dia juga dari aliansi jalan jahat. Setelah mendengar nama ini, ekspresi Trako dan yang lainnya menjadi gelap. Wujo. Mereka secara alami mengenal orang ini. Orang ini sudah mencapai surga ketiga, memiliki keberanian bela diri, dan ahli seni bela diri. Siapapun yang bisa mencapai surga tingkat ketiga adalah master di antara para master. Setelah Wujo keluar, dia menatap Sander Ye dan yang lainnya dengan ekspresi jijik di wajahnya, sekelompok orang biasa. Setelah mengatakan itu, dia mengangkat tangannya dan meninju. Hampir di saat yang sama, Tuan Gang di samping Sander Ye tiba-tiba bergegas ke depan dan langsung meninjunya. Bang! Suara ledakan yang memekakkan telinga tiba-tiba bergema dari langit dan bumi, dan kemudian, serangkaian gelombang kejut ringan yang menakutkan tiba-tiba meletus. Tuan Gang mundur ribuan kaki berturut-turut. Dan pria paruh baya itu juga mundur beberapa ratus kaki. Setelah pria paruh baya itu berhenti, dia tiba-tiba berubah menjadi pelangi dan menghilang. Dalam sekejap, tekanan mengerikan menyapu dunia langit, dan rasa penindasan mencekik. Ekspresi keganasan muncul di mata Tuan Gang, aku akan menghadapinya.
Setelah mengatakan itu, dia menghentakkan kaki kanannya dengan keras, dan seluruh tubuhnya meledak seperti bola meriam. Sito tiba-tiba berkata, "Bunuh yang lemah dulu." Setelah itu, dia dan Jiani di sampingnya memimpin pembunuhan. Draco dan Pingu juga bergegas keluar. Dao Jun tiba-tiba berkata, "Biksu, lindungi Tuan Muda Ye." Setelah mengatakan itu, dia gemetar dan berubah menjadi seberkas cahaya hijau dan bergegas menuju Master Ranah Kaitao di belakang ketua aula ke-8. Citian berkata dengan suara yang serius, "Tuan Muda Ye, berhati-hatilah terhadap pembunuh dalam kegelapan." Sander Ye tidak berbicara, matanya selalu tertuju pada ketua aula ke-8. Ketua aula ke-8 menyeringai, "Ingin membunuhku?" Sander Ye mengangguk. Ketua aula ke-8 tertawa terbahak-bahak, "Bagaimana kalau mencobanya?" Sander Ye maju selangkah, memegang pedang Kingsuan dan menebas ke depan dengan tebasan. Diam. Mata ketua aula ke-8 tiba-tiba menyusut, dan dalam sekejap, dia merasa masa hidupnya sudah hilang selama jutaan tahun. "Kamu sedang mencari kematian." Ekspresi ketua aula ke-8 langsung menjadi ganas. Biarpun umurnya panjang, dia tidak tahan dengan ini. Dia berubah menjadi cahaya hitam dan bergegas menuju Sander Ye. Dia sangat cepat dan bergegas ke depan Sander Ye dalam sekejap mata. Sarung tiba-tiba muncul di tangan kiri Sander Ye, dan pedang Kingsuan terselubung. Sander Ye langsung menghunus lagi. Jurus menebas langit menghunus pedang. Pedang ini adalah keterampilan pedang yang paling eksplosif di antara semua keterampilan pedangnya, dan sekarang ditampilkan melalui pedang Kingsuan, kekuatannya sudah meningkat berkali-kali lipat. Bang! Saat sepotong cahaya pedang hancur, Sander Ye dan ketua aula ke-8 mundur dengan keras pada saat yang sama. Kali ini, Sander Ye mundur ribuan kaki. Begitu dia berhenti, dia merasa organ dalamnya sudah terbelah, dan kemudian ada rasa manis di tenggorokannya, aliran darah muncrat. Sander Ye menoleh dan melihat ke arah Hena di kejauhan, hanya melihat mata Hena sedikit tertutup dan sedang memikirkan sesuatu dalam diam. Bagaimana dengan perapalan mantra? Sander Ye mengalihkan pandangannya dan menatap ketua aula ke-8 di kejauhan. Pada saat ini, lengan kanan ketua aula ke-8 juga sudah terbelah, dan darah terus-menerus tumpah. Tidak hanya lengan kanannya, tetapi tubuhnya juga mengalami banyak retakan. Dengan pedang Kingsuan, untuk saat ini, hanya sekte masa lalu dan area yang bisa melampauinya. Ketua aula ke-8 melirik tubuhnya yang terkoyak, dan ekspresinya sangat suram. Dia harus mengakui bahwa sampai sekarang, dia sangat marah. Jelas kekuatannya jauh melebihi Sander Ye, tapi Sander Ye ini mengenakan pakaian dewa. Dia adalah kultivator pedang, dia memegang pedang dewa, dia lebih kuat secara fisik, dan hal yang paling menyimpang adalah dia memiliki kemampuan pemulihan yang kuat. Ini benar, kalau kamu tidak memiliki cukup kekuatan, kamu harus punya peralatan. Pada saat ini, di belakang Sander Ye, terjadi perubahan mendadak, dan ruang dan waktu terbelah. Namun, pada saat ini, Sander Ye sepertinya sudah menduganya, dan dia berbalik dan menebas dengan pedangnya. Bang! Ruang dan waktu meledak, dan bayangan cacat langsung terhempas ribuan kaki jauhnya. Itu adalah pembunuh misterius. Begitu si pembunuh berhenti, Citian di samping langsung mengumpat dengan marah, "Sialan, bagaimana serangan diam-diam bisa dilakukan oleh seorang pahlawan? Kamu akan mempermalukan ibumu." Dengan mengatakan itu, dia bergegas menuju pembunuh misterius itu. Di kejauhan, Draco yang sedang bertarung menoleh dan melirik ke arah Citian di kejauhan. Dia sedikit bingung, bagaimana bisa biksu ini begitu gangster. Ketua aula ke-8 hendak mengambil tindakan ketika tiba-tiba dia sepertinya memikirkan sesuatu dan tiba-tiba menoleh untuk melihat ke arah Hena di kejauhan. Mata Hena sedikit tertutup, tangannya membentuk segel misterius, dan dia menggumankan beberapa kata-kata yang tidak bisa dipahami. Ucapkan mantra. Wajah ketua aula ke-8 menjadi gelap. Dia meninggalkan Sander Ye dan langsung pergi ke Hena. Saat menyadari ini, Hena buru-buru berkata, "Beku Agung, cepatlah tangkis." Di kejauhan, Citian, yang sedang melawan si pembunuh, tiba-tiba menjadi gelap. "Sial,
Aku adalah seorang kultivator Buddhis, bukan seorang kultivator penangkis. Hanya karena aku botak, apakah aku yang harus menangkis kalau terjadi sesuatu? Citian secara alami tidak punya waktu untuk peduli pada Hena saat ini, dan pada saat kritis ini, Sander Ye muncul tepat di depan Hena, dan dia tiba-tiba menghunus pedangnya dan menebas. Jurus menebas langit menghunus pedang. Bang! Cahaya pedang meledak, lalu Sander Ye dan ketua aula ke-8 mundur dengan keras pada saat yang sama. Begitu mereka berhenti, Sander Ye memuntahkan seteguk darah lagi. Biarpun jantung kehidupan dan pohon keramat alam membantunya pulih, dia masih merasa sangat tidak sehat. Cederanya serius. Di kejauhan, setelah ketua aula ke-8 berhenti, seluruh lengannya sudah terbelah dan tulangnya terlihat. Wajah ketua aula ke-8 sangat jelek. Dia perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat Sander Ye di kejauhan. Dia hendak berbicara. Pada saat ini, dia tiba-tiba menoleh untuk melihat Hena di kejauhan, lalu dia melihat Hena tiba-tiba mengangkat tangannya ke langit dan berkata, "Gerbang surgawi Lihen terbuka, dan para dewa tua turun ke bumi." Ketua aula ke-8 sedikit mengernyit, apa-apaan ini? Sander Ye juga terlihat bingung. Bang! Pada saat ini, ruang dan waktu tiba-tiba retak di atas kepala Hena, dan kemudian, seberkas cahaya jatuh lurus ke bawah, dan di dalam berkas cahaya itu, berjalanlah seorang lelaki tua. Lelaki tua itu mengenakan jubah Tao ungu, dengan alis naga dan mata Phoenix, dan kepalanya mengenakan mahkota Tao dan pedang panjang miring di punggungnya. Dia tampak luar biasa. Begitu lelaki tua itu muncul, kekuatan misterius yang menakutkan tiba-tiba muncul antara langit dan bumi. Menolak. Jalan Tao yang ada antara langit dan bumi menolak orang tua ini. Pendeta Tao tua itu melirik ke arah Hena dan hendak berbicara. Tiba-tiba, dia menoleh dan menatap ke arah Dao Jun di kejauhan, dengan sedikit keraguan di matanya. Tiba-tiba, lelaki tua itu sepertinya merasakan sesuatu dan menoleh ke arah Sander Ye. Dia membuka telapak tangannya dan liontin giok berwarna safir terbang langsung dari tubuh Sander Ye dan kemudian mendarat di tangannya. Pendeta Tao tua itu melihat liontin giok di tangannya dan mengerutkan kening. "Kenapa kamu memiliki liontin giok ini?" Suaranya seperti pedang tajam, langsung menembus lautan kesadaran Sander Ye. Hati dan pikiran Sander Ye bergetar, dia merasa ngeri. Pada saat ini, Dao Jun di kejauhan tiba-tiba berkata, "Senior, benda ini diberikan kepada Tuan Ye oleh buyut guru, yang menerima murid atas nama gurunya." Brengsek. Jenggot pendeta Tao tua itu tiba-tiba berdiri dengan marah, menerima murid atas nama guru. Itu benar-benar tidak masuk akal. Siapapun bisa menjadi muridku. Di mana si bajingan Kingu? Suruh dia keluar, aku akan memukul pantatnya. Mendengar perkataan pendeta Tao tua itu, Dao Jun kaget. Buset, buyut guru benar-benar punya guru. Faktanya, dia hanya tahu sedikit tentang asal-usul buyut guru Sekte Dao, dan hanya ada sedikit catatan dalam Sekte Dao. Dia hanya tahu bahwa dia tiba-tiba datang ke dinasti Zhou. Salah, waktu itu belum ada dinasti Zhou. Saat melihat orang-orang di sana dan tanahnya luar biasa, jadi dia datang ke sini. Sekte Dao pun dibuka di sini. Selain itu, tidak ada informasi. Melihat pendeta Tao tua itu masih marah, Dao Jun buru-buru berkata, "Senior tua, lihat Tuan Ye, dia sangat cakap." Pendeta Tao tua itu berkata dengan marah, "Orang jenius macam apa yang belum pernah dilihat oleh aku sebelumnya?" Saat dia berbicara, dia melirik ke arah Sander Ye dan hendak berbicara. Tiba-tiba, dia tertegun. Detik berikutnya, dia melambaikan lengan bajunya. Sander Ye kaget. Pendeta Tao tua itu menatap Sander Ye lama sekali dan berkata, "Aku tidak layak menjadi gurunya." Setiap orang. Sander Ye bersambung.